Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar kalimat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi afala ta'qilun, yang artinya mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia diberikan kelebihan. Banyak kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti hewan. Manusia diberikan kelebihan mampu berbicara. Manusia pun diberi kelebihan dengan ciptaan fisik yang sempurna. Demikian pula hanya manusia yang diberikan kelebihan mampu berjalan dengan tegak lurus. Dan ada lagi satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadikan manusia itu harus menjalani perintah dan menjauhi larangannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal fikiran kepada khusus manusia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah mengatakan afala taqilun, mengapa engkau tidak menggunakan akalmu? Allah mengulang sampai 13 kali dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan alangkah pentingnya nikmat akal. Bahkan ada ayat-ayat yang lain yang senada, meskipun beda lafadznya, kalimatnya, tapi maknanya sama. Kita diperintahkan untuk menggunakan akal fikiran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka hamba itu wajib mensyukuri nikmat tersebut. Karena semakin banyak nikmat yang dirasa, maka tanggung jawab syukur nikmat itu semakin besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat mampu melihat, maka penglihatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ketika kita bisa mendengar, maka pendengaran pun kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ketika kita bisa memikir, menganalisa, menggunakan akal, maka semua pikiran kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat akal fikiran pertama kali tidak lain adalah yaitu menggunakan akal fikiran kita untuk hal-hal yang positif. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan tentang ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memikirkan alam semesta, dan juga belajar memikir dan memahami ilmu agama Islam. Karena mempelajari agama Islam
termasuk kewajiban. Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Maka ketika kita menggunakan akal kita dalam hal-hal yang kita sebutkan baru saja, itu merupakan bentuk syukur nikmat akal yang pertama. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau, yaitu mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambah. Tapi ketika ingkar, maka Allah menyiapkan, mengancam dengan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian kita dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak punya akal pikiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan gratis. Allah tidak menuntut apa-apa. Kemudian Allah pun juga memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan yang lain sehingga kita bisa membaca, kita bisa menganalisa, kita bisa mempelajari, lalu kita memahami mana baik mana buruk, kita mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mana perintah dan larangan. Maka kita wajib untuk mentaati Allah dengan akal pikiran kita, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan perintah dan kita jauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, di antara bentuk syukur nikmat dengan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tidak menggunakan akal ini dalam hal-hal yang negatif. Tidak pula menggunakan akal ini untuk memikirkan hal-hal yang tidak patut untuk dipikirkan. Dan juga tidak memaparkan akal kita terhadap perkara-perkara yang memudaratkan akal kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin melarang kita, bahkan mengharamkan kita untuk mengkonsumsi khamr atau narkoba. Kenapa demikian? Karena yang paling buruk efeknya dari raga kita ini dengan khamr tersebut atau narkoba adalah merusak akal. Maka pantaslah Allah mengharamkan kita mengonsumsi khamr atau narkoba. Demikian pula selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk maisir, perjudian. Kenapa perjudian diharamkan? Merusak akal. Dari mana perjudian merusak akal? Orang berjudi tidak akan menggunakan akal. Dia melakukan perjudian dan dia hanya sekedar menunggu nasib, kebetulan atau kebetulan. Maka ini mematikan akal. Oleh karena itu dilarang oleh Allah kita berjudi. Demikian pula menyembah berhala. Menyembah berhala termasuk perkara yang ketiga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mudaratnya adalah merusak akal. Kenapa demikian? Karena berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kemudian diagungkan, dikultuskan, disembah. Ini merupakan tindakan yang tidak masuk akal, dan itu juga termasuk mematikan akal. Kemudian Allah mengharamkan yang keempat, al-azlam, mengundi nasib, sama dengan perjudian, tidak menggunakan akal, hanya bergantung kepada keberuntungan semata-mata, sehingga itu pun juga termasuk mematikan akal, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Islam juga melarang kita untuk fanatik buta, ta'assub, berpegang kepada keyakinan atau pendapat nenek moyang atau kepada qabilah dan lain sebagainya, dan Allah mencela, dan itu termasuk sifatnya orang-orang jahiliyah. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencela mereka orang-orang jahiliyah yang hanya berpegang kepada taklid buta, tidak menggunakan akal mereka. Ketika turun ayat, mereka abaikan ayat-ayat yang memberikan penjelasan kebenaran kepada mereka. Allah mengatakan tatkala dikatakan kepada mereka, ikutilah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, mereka mengatakan tidak, kami cukup hanya mengikuti apa yang kami dapati dari kakek-kakek moyang kami. Lalu Allah mengatakan, apakah kalian tetap mengikuti mereka, taklid, tatkala mereka tidak menggunakan akal mereka dan mereka tidak mendapatkan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyunya, ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sekilas kadang-kadang bertentangan dengan akal pikiran kita. Maka satu hal yang dikatakan oleh para ulama, apabila dianggap, dan sebenarnya tidak akan berbenturan, apabila dianggap berbenturan antara wahyu Allah dengan akal manusia, maka yang dibenarkan hanyalah wahyu Allah, dan yang dituduh salah tidak lain adalah akal manusia. Dan ini termasuk salah satu bentuk menjaga akal supaya tetap baik dan tetap sehat, sehingga tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk syukur nikmat akal, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menggunakan akal kita memikirkan perkara-perkara yang di luar jangkauan akal manusia. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendetilkan masalah ruh. Tatkala orang-orang jahiliyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sih hakikat bentuknya atau warnanya ruh itu, maka karena ini bukan masalah akal, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, percuma kita menggali dengan akal kita karena tidak akan sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, untuk masalah ruh yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dijelaskan dengan akal. Demikian pula tatkala orang-orang dahulu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat, karena ini tidak mampu dicerna dengan akal kapan terjadinya, dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakannya, maka percuma kita mencari tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa hari kiamat, tidak akan mampu, dan itu termasuk merusak akal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Allah mengatakan, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang bertanya bahwasanya hari kiamat itu hanyalah urusan Allah yang mengetahuinya, dan Allah tidak pernah sekalipun menjelaskan kapan terjadinya kiamat, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, termasuk yang terlarang adalah memikirkan terlalu mendetail tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tentang zatnya Allah hanyalah Allah yang mengetahuinya. Yang penting kita mengetahui dengan nas ayat-ayat Allah, Allah maha besar, Allah maha rahman, rahim, dan seterusnya, cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala illah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, pahamilah tentang nikmat-nikmat Allah, tapi jangan berusaha untuk memahami tentang hakikat, kaifiyah, mendetilnya tentang yakni zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak akan mampu memikirkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula tatkala Allah mengatakan tentang dirinya sendiri, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas ars, kita katakan itulah yang dikatakan oleh Allah, dan pasti benar. Maka kita katakan Allah bersemayam di atas ars, dan Allah maha mengetahui, Allah maha dekat dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun maha mendengar. Dan kemudian kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana detailnya istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir, Allah akan turun ke langit dunia, mempersilahkan hambanya berdoa pasti dikabulkan, meminta akan dikasih, beristighfar akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani demikian.
dan kita tidak perlu mempertanyakan dengan akal kita kenapa atau tetapi. Kalau sepertiga malam terus berputar berarti Allah akan begini dan begitu. Ini semuanya akal pikiran yang terbatas, dan itu tidak akan sampai kepada hakikatnya. Kita imani Allah bersemayam di atas ars. Allah pun turun ke langit dunia ketika sepertiga malam tersisa, dan itu adalah waktu yang mustajab, dan Allah maha mampu menciptakan langit dan bumi, dan Allah pun yang menciptakan waktu. Allah bisa saja menjadikan waktu itu semua sama. Bagi Allah itu mudah dan tidak ada yang sulit, dan kita tidak perlu kemudian mempertanyakan bagaimana hakikatnya, bentuknya dan lain sebagainya, karena itu mustahil kita pikirkan dan itu akan merusak akal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mengedepankan wahyu daripada akal kita ketika dianggap bertolak belakang? Yang pertama, karena wahyu itu adalah dari Allah, dan wahyu Allah itu tidak akan salah, pasti benar. Sementara akal kita, karena akal kita terbatas, bahkan awalnya kita ini tidak berakal, lalu Allah menganugerahkan dengan gratis akal kita berkembang sedemikian rupa, sehingga ketika ada yang kontradiksi pasti akal kita yang salah. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kami tidak akan memberi kepada kalian ilmu kecuali sangat sedikit. Ilmu yang ada di akal kita ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmunya Allah yang luas bagaikan lautan yang tak bertepi. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus mengedepankan syariat atau wahyu Allah daripada akal? Karena disebutkan oleh para ulama, akal manusia berjalan dengan waktu dan berkembang, kadang-kadang terkontaminasi, tercampur dengan perkara-perkara yang buruk, kadang-kadang bercampur dengan hawa nafsu sehingga berakal pun juga tidak sehat. Kadang-kadang mendapatkan waswas dari syaitan, hawa nafsu, lingkungan yang buruk dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa wahyulah Al-Quranul Karim dan perkataan Nabi, hadis-hadis yang sahih, itulah yang dikedepankan, berada di atas semua akal pikiran manusia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.